Ya baik, perkenalkan saya Karisma Bani Adam sebagai Kaprodi di Teknik Sistem Energi. Teknik Sistem Energi sendiri itu salah satu prodi yang sekarang tentunya mengingat isu di dunia tentang karbon, kemudian tentang renewable energy, tentunya nanti akan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan saya juga kebetulan sebagai penanggung jawab di laboratorium renewable energy dan smart grid. Jadi di prodi kita nanti itu ada 3 laboratorium utama. Yang pertama renewable energy and smart grid, kemudian yang kedua energy system, kemudian yang ketiga ini agak unik juga, energy storage and battery. Jadi ada 3 lab yang nantinya bisa mahasiswa pergunakan sebagai penguat keilmuan mereka. Nah, untuk mahasiswa sendiri nanti diharapkan bisa menjadi engineer-engineer terutama di bidang energi, sehingga bisa menjadi kontribusi terutama untuk Indonesia dalam pengembangan renewable energy ke depan. Dengan adanya prodi baru ini, seperti kita ketahui bahwa nantinya memang tren ke depan ini terutama dalam bidang energi adalah akan beralih ya, artinya ada transisi energi dari energi fosil ke arah energi terbarukan. Hal ini akan memang sepintas selama 25 tahun ya, sampai 2050 kira-kira nanti transisi energi itu, penggunaan energi akan beralih ke penggunaan energi terbarukan ya, sebesar 90% ya. Bahkan nanti yang penggunaan energi listrik yang berbasis fosil itu hanya 10%. Jadi makanya ini merupakan sebuah peluang yang cukup lebar dan besar gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian yang calon engineer baru di bidang sistem energi ya, agar memang sesuai dengan tujuan dari tren dunia juga ya, bisa terpenuhi. Di samping itu juga transisi ke energi terbarukan ini sebenarnya adalah untuk mengurangi adanya global emission gitu ya, untuk mengurangi tingkat panas bumi gitu ya. Jadi memang dalam perjanjian dunia bahwa 1,5 derajat panas bumi ini dihasilkan oleh energi fosil ya. Jadi nantinya memang di prodi ini di samping memang bergerak di bidang energi, satu hal juga sebenarnya adalah dari aspek sisi communication ya, dari sisi smart gitu ya, karena kita berada di bawah prodi Fakultas Elektro, di mana di Universitas Telkom ini salah satu penciri nanti utamanya adalah dari sisi smart energy ya, atau smart grid. Nanti Anda mungkin nanti akan belajar banyak di dalam hal itu ya, terutama di sistem microgrid ataupun mungkin smart grid ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di prodi baru Teknik Sistem Energi. Sekian, terima kasih. Kita berharap prodi baru ini bisa memajukan Telkom University, memajukan masyarakat, dan juga memajukan Indonesia ya. Nantinya bidangnya security berkaitan dengan energi baru dan energi terbarukan. Jadi energi baru itu ada fuel cell, ada nuklir, ada lain-lain. Tapi banyak juga energi terbarukan yang belum kita gali dan belum kita manfaatkan ya. Kita berharap dengan jurusan atau prodi baru ini bisa lebih memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian perkenalan ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem energi saat ini sangat urgen dalam permasalahan karena tuntutan emisi energi, kemudian bauran energi, di mana kesepakatan global menuntut universitas untuk mempersiapkan sumber daya manusia ya. Sebagai suatu sistem, Telkom University memperlengkapi diri dengan mempersiapkan generasi muda untuk menyambut masalah energi. Untuk itu, lulusan dari Teknik Sistem Energi Telkom University akan mengisi lowongan pekerjaan di masa depan
dengan kualifikasi yang baik dan relevan. Ya, demikian dari dalam operasi dan kendali sistem tenaga listrik itu kalau zaman dulu itu masih menggunakan teknologi konvensional. Nah, sekarang ini sudah masuk era teknologi informasi yang menjadi bagian penting dari operasi dan kendali sistem tenaga listrik, sehingga muncullah teknologi yang disebut smart grid. Jadi smart grid itu adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses operasi dan kendali sistem tenaga listrik. Jadi diharapkan nanti mahasiswa yang lulus dari prodi teknik sistem tenaga listrik ini mampu menjadi tenaga ahli di perusahaan tenaga listrik atau yang lain, ataupun di marketing atau di apa saja yang punya background tentang operasi dan kendali sistem tenaga listrik berbasis teknologi informasi. Dan sekarang eranya sudah teknologi informasi, begitu. Sehingga mereka akan bisa bekerja dengan lebih baik dan punya kemampuan yang jauh lebih bisa dikembangkan ke depan. Baik, kami atas nama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI, menyampaikan selamat kepada Universitas Telkom yang telah melahirkan sebuah prodi baru yang berorientasi kepada energi terbarukan sesuai dengan tren perkembangan sektor energi dunia pada saat ini. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Universitas Telkom dan prodi baru ini akan berkembang demikian pesat, lebih baik daripada harapan yang dicita-citakan oleh Universitas Telkom. Terima kasih, sekali lagi selamat. Jadi METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, didirikan di Jakarta dan sekitar 6 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu mungkin ada program dukungan dari MCA, Millennium Challenge Account, yang memberikan dana hibah untuk menyusun organisasi kelembagaan, dan kita lihat peluang itu baik untuk kita membuat lembaga sertifikasi profesi. Jadi setelah 2 tahun kita mengupayakan berdirinya LSP Energi Terbarukan sekitar 2017 atau 2018, kita mulai membuka kesempatan untuk tenaga profesional di bidang kelistrikan, bidang energi, khususnya energi terbarukan, untuk mendapatkan sertifikasi atas kinerja profesionalnya, sehingga ini menjadi peluang buat tenaga-tenaga baru yang masih muda-muda meningkatkan kompetensinya dan mendapat penilaian secara independen, objektif, dan mendapat sertifikasi sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. BNSP sudah mengakreditasi lembaga sertifikasi profesi LSP Energi Terbarukan yang berkedudukan di Bandung, karena timnya Pak Faisal dan Pak Suwardi dan bersama asesor-asesor bidang kompetensi energi terbarukan berkedudukan di Bandung beserta tempat uji kompetensi dan berbagai peralatan ujinya. LSPET ini memiliki Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Pak Surya Dharma ex officio sebagai Ketua Umum METI, dengan manajer sistem manajemen mutu, manajer sertifikasi, dan manajer operasional yang juga merupakan pengurus Dewan Pengurus Harian atau DPH METI. Pak Ifnaldi, beliau dari energi angin. Pak Pahlawan Sagala kalau tidak salah hidro. Pak Bawa ini periode yang lalu menjadi Direktur Eksekutif METI yang sekarang memegang peran sebagai manajer operasional dari LSPET. Jadi LSP ini merupakan lembaga independen untuk menjaga independensi dari sertifikasi yang diberikan, dan dia memang didirikan oleh METI sehingga Ketua Umum METI ex officio memang menjadi Ketua Dewan Pengarah. Dan hasil dari LSPET ini selain kepada tenaga profesional yang mendaftarkan secara sukarela dan mengikuti prosedur uji kompetensi, sudah mendapatkan mungkin sudah hampir 200 ya sertifikasi profesi yang diberikan. Juga LSPET pernah bekerjasama dengan beberapa SMK, sekolah menengah kejuruan di waktu itu kalau nggak salah Nusa Tenggara, Lombok dan Bali kalau tidak salah. Jadi kami diminta LSPET memberi sertifikasi kepada lulusan dari SMK
sehingga mereka lebih mengenal secara teknis, tentu dengan kriteria yang berbeda dengan tenaga profesional yang sudah berpengalaman. Jadi ada jenjang untuk sertifikasi profesi ini. Jadi kedepannya kalau Universitas Telkom bisa memberikan hasil berupa tenaga terdidik, tenaga terlatih di bidang energi, fokusnya pada energi terbarukan, bisa juga melanjutkan keahliannya, kompetensinya untuk mendapat sertifikasi profesi antara lain melalui LSP energi terbarukan.